Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Masuk ke Vanimo tanpa dokumen resmi, Gubernur Papua dideportasi dari negara Papua New Guinea. Rumah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Fak-Fak terbakar. Ratusan umat mengikuti misa Paskah di trotoar karena gereja penuh. Pemerintah Papua New Guinea mendeportasi Gubernur Papua Lukas NMB ke Indonesia karena melanggar Undang-Undang Keimigrasian Papua New Guinea. Lukas menyeberang ke wilayah Papua New Guinea tanpa dokumen resmi lintas batas pada Rabu 31 Maret lalu. Ia dideportasi bersama 2 orang lainnya, yakni pengusaha Hendrik Abidondifu dan seorang wanita yang belum diketahui identitasnya. Sabtu lalu didampingi Konsulat RI untuk Vanimo, rombongan gubernur kembali ke Indonesia melalui pos lintas batas negara Skou. Setibanya di Indonesia, Lukas dan rombongan menjalani tes antigen dan langsung kembali ke rumahnya di Koya Barat. Lukas mengatakan ia menyeberang ke PNG menggunakan ojek sepeda motor melalui jalur tradisional di belakang Pasar Skou. Orang nomor 1 di Papua ini mengaku ke Papua New Guinea untuk berobat saraf di bagian kakinya. Sejak hari pertama bukan sama Pak Konsul. Tiba langsung hubungi konsul. Langsung ditemui sama Langsung konsul. hubungi konsul. Pernyataan dari Bapak tentang Bapak perginya melalui jalur samping untuk pernyataan yang tegas, apakah itu dibenarkan atau? Kan memang kita kali ojek Di Skofro kan? Jalur samping sini. Moso. Nah, dekat sini Tapi di itu, belakang. Bapak yakin itu salah? Itu benar? salah. Baik. Salah betul. Baik, terima kasih. Kita perlu itu. Pangdam 17 Cendrawasih mengatakan pihaknya sebagai penjaga perbatasan menyerahkan sepenuhnya kasus perlintasan ilegal itu ke Mendagri. Kita punya ini ya, mekanisme, kita punya aturan ya kan. Di setiap daerah punya aturan. Dan mungkin apalagi melintas negara ya kan, kita ada aturannya dan saya pikir kalau sudah jelas aturannya ya ikuti saja aturan itu. Contoh dokumen, kemudian apalagi jalur yang resmi itu harus diikuti. Ya, manakala itu terjadi tidak diikuti ya, saya hanya memantau saja, memonitor saja. Intinya ini semua kewenangan Kemendagri toh. Dan saya dengar Kemendagri sudah mengeluarkan surat teguran atau apa gitu sejenisnya. Saya pikir itu sudah ada mekanismenya dan kita ikuti saja ya. Artinya kita selaku warga negara yang baik, kita harus mentaati aturan hukum yang ada. Atas perbuatannya melintas ke luar negeri tanpa dokumen resmi, Kemendagri mengeluarkan surat teguran pada Gubernur Lukas NMB. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Rumah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat, Sabtu lalu hangus terbakar. Rumah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Pariwari itu diduga mengalami korsleting. Angin yang kencang juga menyebabkan api semakin membesar dan sulit dipadamkan. 3 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Kasat Reskrim Polres Fak-Fak AKP Alexander Putra mengatakan dari hasil penyelidikan sementara, api diduga berasal dari ruang tengah. Penyebabnya saat ini masih kita lidik. Kita dalam proses identifikasi oleh TKP terkait penyebab dari kebakaran. Kemudian tindakan polisi selanjutnya? Tindakan kepolisian selanjutnya kita saat ini masih mendalami, atau kita akan panggil dari beberapa saksi-saksi yang ada di dalam rumah. Karena ini kejadian semua keluarga ada di dalam rumah juga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun seluruh perabotan rumah hangus terbakar. Akibat kebakaran, pemilik rumah menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. James Aisoki melaporkan dari Fak-Fak, Papua Barat.
Tabrakan maut antara dua sepeda motor terjadi pada Ahad kemarin di Jalan Pembangunan Merauke. Kecelakaan tersebut menyebabkan seorang pengendara meninggal dunia di tempat kejadian. Tabrakan terjadi ketika salah seorang pengendara memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dari arah jalan sayap. Sementara dari arah berlawanan juga datang sepeda motor yang ditumpangi dua orang berboncengan dan seketika tabrakan terjadi. Salah satu korban, Hengki, meninggal dunia di lokasi kejadian dan dua korban lainnya menderita luka berat dan dilarikan ke RSUD Merauke. Diduga tabrakan terjadi karena salah satu pengendara mabuk minuman keras. Sekitar jam 3 dini hari Di mana itu, Pak? di Jalan Pembangunan. Kronologinya seperti apa, Pak? Kronologinya pada waktu itu motor Vega dari arah Kompi menuju kota, kemudian motor GL dari kota menuju Kompi bertabrakan di Jalan Pembangunan. Nah, untuk yang meninggal dunia dari apa, Pak? Dari motor yang mana? Yang meninggal dunia dari motor Vega, dia mengalami luka berat, dan yang dibonceng juga mengalami luka berat. Sedangkan lawan tabraknya GL luka berat, yaitu patah tulang. Keduanya diduga terpengaruh oleh minuman keras. Kecelakaan lalu lintas akibat minuman keras kerap terjadi. Polisi menghimbau pengendara untuk menjauhi miras saat mengemudikan kendaraan bermotor karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Seorang pemuda kembali diringkus polisi karena dilaporkan mencuri 2 ponsel milik warga di Jalan Brawijaya, Merauke. Freddy kembali ditangkap polisi di Jalan Sriwijaya, Merauke. Ia langsung dibawa ke Mapolres Merauke Ahad kemarin. Freddy dilaporkan ke Polres Merauke atas pencurian 2 buah ponsel di Jalan Brawijaya Sabtu lalu. Itu ada berapa HP yang hilang? Ada 2 HP. 2 HP. Nah, tadi ini yang satu dapat di mana ini? Yang satunya ini kita dapat, kita buat jebakan, baru kita ini dia, kita telepon. Iya. Terus dapat dia. Terus dapat dia. Di mana tadi dapatnya? Dapatnya di Jalan sekitaran Prajurit. di Jalan Prajurit yang nanti di depan ini dekat GOR situ. Terus waktu dapat dia dibilang apa? Dapat dia langsung dia menyangkal. Dia bilang, bukan saya yang ini ambil, bukan saya yang WA dia. HP ini kedapatan pacar telepon baru ada di bawah meja. Oh. Jadi langsung ambil HP, saya bilang, kau yang ambil, kau yang pencuri sudah nih. Tidak mungkin kau suruh orang lain WA saya pacar untuk datang begitu. Menurut polisi, Freddy pernah ditangkap pada pekan lalu, namun karena dirinya bersedia mengembalikan barang yang ia curi, maka langsung dilepas. Kini polisi akan memproses pelaku karena pelaku tak kunjung jera. Korban datang ke rame-rame ke Maruindo untuk melaporkan kejadian tersebut bahwa mereka kehilangan HP. Ternyata kita cek pelaku tersebut bukan orang baru, pemain lama yang pernah datang di sini. Kita amankan di sini, namun pihak korban yang terdahulu memaafkan dia, sehingga Dilepaskan ya? Dilepaskan dengan catatan barang yang diambil itu dikembalikan, dan dia berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Akhirnya sepakat antara dua belah pihak, korban maupun pelaku, sehingga buatlah perdamaian berupa kita buatkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan bersedia mengembalikan barang-barang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tapi ternyata tadi malam dia lakukan, dan siang ini korbannya datang melaporkan kejadian seperti serupa lagi, pencurian lagi. Itu beberapa HP yang diambil. Kita sudah amankan 1 HP. Sementara saya perintahkan anggota untuk pergi cek, karena menurut informasi dari dia telah jual di konter di mana dia sendiri yang tahu. Dan sekarang sementara kita masih cari BB yang lain. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan KUHP dan terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sebanyak 12 orang tahanan kasus makar yang ditahan polisi sejak 1 Desember tahun lalu akhirnya dikeluarkan dari sel tahanan Polres Merauke. Mereka dibebaskan atas kebijakan Kapolres Merauke.
Sebelum dikeluarkan, para tahanan ini diberikan pembinaan dan arahan oleh Dandim dan Kapolres yang berlangsung di ruang rapat Mapolres Merauke Sabtu lalu. Kapolres Merauke mengatakan ke-12 tahanan kasus makar ini dibebaskan karena selama dalam sel tahanan mereka berkelakuan baik. Beta pun orang-orang sendiri. Beta sih ada tujuan dari jauh-jauh kita dorong saya. Ini karena penegakan hukum, kita kebetulan sudah melarangnya. Dan kita lakukan penegakan hukum, kita sudah lengkapi itu. Tetapi walaupun dia punya pengacara mau minta penanggung, nggak usah, saya bebasin. Beta pemama di sini pun orang. Ya kalau ini beta salah, beta minta maaf. Beberapa hal yang menjadi pembebasan, apa yang menjadi dasar dari kepolisian? Mereka baik, mereka tidak ribut. Kita kasih makanan, kekurangan kita banyak, mereka terima. Mereka bukan pancuri. Ini pemahaman. Biarkan mereka berkembang sendiri. Terserah nanti. Mungkin mereka bisa melihat apa yang nanti kemudian hari. Sebelumnya ada 13 warga yang terseret kasus makar. Mereka ditahan sejak pertengahan Desember lalu. Namun 1 dari 13 tahanan tersebut meninggal dunia. Kapolres mengancam jika mereka mengulang lagi perbuatannya melawan negara maka akan diproses secara hukum. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan umat Katolik di Merauke terpaksa mengikuti misa Paskah di jalan raya karena daya tampung gereja katedral penuh. Sebagian berdiri, sebagian lagi terpaksa duduk di trotoar jalan. Gereja menyelenggarakan 3 kali misa Paskah, masing-masing pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 petang. Kendati demikian, pembagian waktu tersebut tetap tidak bisa membendung umat yang datang untuk beribadah. Kenapa sampai di luar nih, Pak? Karena kapasitas gereja sudah tidak muat lagi dan perhatikan protokol kesehatan sehingga umat harus bisa berbagi tempat. Begitu. Terpaksa di jalan gitu. Tempat sembahyang di jalan ini. Ya, tapi kita menghargai apa yang sudah diputuskan sama petugas. Jadi kalau memang berniat untuk sembahyang, kita harus ambil tempat di luar gereja pun. Terpaksa sembahyang di luar, Pak ya? Kenapa, Pak memang? Karena sudah penuh di dalam. Oh, memang jam ibadahnya jam berapa? Jam 3 sore. Tadi pagi ada ikut ibadah juga, Pak? Iya, kita sembahyang dari luar. Kenapa, Bapak? Karena tempat. Sudah tempat ya? Tidak memungkinkan. Misa Paskah berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin dan ketat. Gereja Katedral Merauke memiliki daya tampung hingga 1.000 umat, namun karena duduk diharuskan berjarak, kali ini hanya 300 umat yang bisa mendapatkan kesempatan mengikuti misa di dalam gereja. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Perayaan Misa Paskah di Gereja Katedral 3 Raja Mimika berlangsung dengan pengamanan ketat aparat keamanan. Sejumlah personel TNI Polri dibantu organisasi masyarakat, pramuka hingga Dinas Perhubungan membantu mengamankan jalannya perayaan Paskah. Setiap tas milik umat digeledah satu persatu sebelum masuk ke gereja. Agar tidak membludak, panitia Paskah membagikan kupon dan wajib dibawa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan petugas. Selain itu, umat yang hadir wajib menggunakan masker, mencuci tangan, serta tetap menjaga jarak. Umat yang masuk, berhak masuk di dalam gereja harus sesuaikan dengan warna kartu yang sudah diberikan oleh panitia. Jadi kalau masuk harus menunjukkan kartu yang sudah diskedulkan sesuai dengan schedule yang kami keluarkan. Begitu. Lalu masuk di pintu masuk sebelum ke gereja, semua harus terkontrol, menunjukkan kartu. Kemudian harus cek semua pembawaannya, misalnya tas dan barang-barang lain harus kita kontrol. Apabila jangan sampai ada sesuatu yang tersimpan di dalam. Kita mencegah sebelum masuk ke dalam gereja. Itu saya mungkin. Protokol kesehatan juga kami sangat utamakan. Menggunakan kartunya yang seharusnya mengikuti misa yang sesuai dengan jam yang kami sudah putuskan. Jam. Paskah merupakan perayaan penting bagi umat Nasrani.
Perayaan ini dilakukan 1 tahun sekali untuk memperingati Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, yang mati di kayu salib. Lalu 3 hari kemudian bangkit kembali untuk menebus orang yang berdosa. Namun perayaan misa tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19 dan ancaman teror kelompok radikal. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Puluhan tentara dan polisi berjaga-jaga di gereja Katedral Merauke untuk mengantisipasi serangan teror saat perayaan pada Ahad kemarin. Sejak pagi puluhan anggota TNI dan polisi sudah bersiaga di areal gereja Katedral, termasuk anggota TNI dan polisi yang berpakaian preman. Dan Rem 174 Merauke bersama Kapolres dan Dandim juga secara bergilir mendatangi sejumlah gereja di Merauke termasuk gereja Katedral. Dengan kehadiran pasukan TNI Polri, umat Nasrani bisa merayakan Paskah dengan aman dan tenang. Ini saya bersama Bapak Kapolres dan Pak Dandim. Kita memantau secara langsung kegiatan peribadatan dalam rangka Hari Paskah ini. Kita akan meyakinkan bahwa kegiatan ibadah bagi umat Kristiani ini bisa berjalan aman, lancar, dan penuh dengan kedamaian. Maksud kedatangan kami kemari adalah untuk memberikan dukungan moral bagi umat Kristiani bahwa umat Kristiani bisa melaksanakan kegiatan ibadah dengan nyaman, aman, gitu kan, tanpa ada ancaman dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui bersama, kita bersyukur bahwa untuk di daerah kita, wilayah Merauke ini khususnya dan wilayah Korem, sampai dengan hari ini terpantau kegiatan bisa berjalan dengan aman dan lancar. Penyerangan di Mabes Polri dan bom bunuh diri di Makassar memperlihatkan lemahnya kesiagaan aparat kepolisian mengantisipasi serangan teror. Kejadian tersebut juga menjadi bukti bahwa kelompok radikal masih mengancam dan berkeliaran di Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Kesehatan Merauke terus melakukan vaksinasi terhadap pelayan publik di Merauke. Dalam vaksinasi tahap kedua, Dinkes telah memvaksinasi sekitar 60% dari sebanyak 21.000 pelayan publik atau 12.000 pelayan publik. Sementara untuk lansia, Dinkes baru memvaksin sebanyak 700 orang dari 3.000 orang. Dinkes Merauke harus berpacu dengan waktu karena vaksinasi tahap kedua harus sudah selesai akhir April ini sehingga bisa dilanjutkan vaksinasi ke tahap berikutnya. Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita mengatakan untuk pelayan publik yang belum divaksin pada tahap pertama bisa langsung ke puskesmas, rumah sakit atau klinik yang ditunjuk resmi oleh Dinkes. Itu kapan dok kira-kira? Kita tunggu vaksinnya datang. Nah caranya mereka seperti apa dok? Artinya harus mendaftar seperti gimana gitu? Nanti tinggal merapat aja ke pos-pos vaksinasi yang sudah ditentukan. Itu untuk macam kategori pelayan publik ataupun TNI Polri umpamanya seperti itu seperti apa dok? Sama juga gitu? Sama masuk seperti itu ya? Sama. Ini kan masih dalam tahap kategori untuk pelayan publik. Ya. Mungkin kita usahakan bisa selesai untuk pelayan publik dengan lansia di Juni ini ya. Kemudian setelah itu Juli dan seterusnya untuk masyarakat umum. Masyarakat umum ya. Yang sudah diberikan kalau untuk tenaga kesehatan ya kita sudah selesai. Itu suntikan pertama aja sudah 1.400-an lebih, 1.000 tambah dengan suntikan kedua 1.200 lebih, berarti sudah 2.600. Kemudian vaksin untuk pelayanan publik dan lansia mungkin sekarang sudah 12.000 ya. Kemudian untuk lansia 700-an lebih ya, sudah 800-an ya. Jadi itu yang total itu yang sudah kita vaksinasi. Dinkes memastikan vaksinasi tahap berikutnya untuk warga akan dibuka pada Juli mendatang setelah seluruh pelayan publik dan lansia selesai divaksin. Namun semua bergantung pasokan vaksin dari Dinkes Provinsi dan Kemenkes. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Seluruh tokoh agama di Papua berkumpul menggelar deklarasi Papua Damai yang digelar di kediaman Ketua FKUB Papua di Sentani, Kabupaten Jayapura, Ahad kemarin. Ada 5 poin pernyataan sikap yang dibacakan dalam deklarasi damai tersebut. Di antaranya mengutuk keras dan mengecam setiap aksi terorisme bom bunuh diri,
serta menghimbau masyarakat dan umat beragama di Papua untuk tetap tenang dan mempercayakan sepenuhnya kepada aparat kepolisian. Para tokoh agama juga meminta pemerintah lebih selektif dalam mengeluarkan perizinan bagi organisasi atau sekte yang bertentangan dengan ideologi, hukum, dan perundang-undangan yang berlaku. Menjaga lingkungan, menjaga bangsa agar tidak terjangkit virus-virus radikalisme yang ini sangat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa kita ke depan. Yang ketiga, kami juga menghimbau agar betul-betul negara hadir di tengah-tengah masyarakat dan harus selektif terhadap aliran-aliran atau paham-paham yang masuk ke Indonesia. Ini harus betul-betul selektif agar tidak menjadi benih-benih teroris, benih-benih yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan. Terutama Kementerian Agama bisa menjadi filter terhadap sekte atau paham-paham yang ada di Indonesia, sehingga untuk demi keselamatan bangsa kita ke depan. Begitu terjadi terorisme atau ledakan di Makassar, langsung bisa terungkap otak di balik itu. Dan itu sudah luar biasa, prestasi yang menurut saya luar biasa. Dan juga melumpuhkan seorang ibu yang di Mabes Polri. Saya percaya bahwa kemampuan TNI dan Polri cukup mampu untuk mengatasi terorisme. Apalagi didukung oleh kami yang dari tokoh-tokoh agama, seperti ada Ustadz Payage dan juga kami dari tokoh agama Provinsi Papua, semua bersatu bersama-sama memberantas terorisme di Indonesia. Wakapolda Papua menegaskan bahwa masyarakat diminta untuk bisa menjadi polisi di lingkungannya masing-masing sehingga ketertiban dan keamanan terjaga. Wakapolda meminta bila ada yang mencurigakan di lingkungannya, masyarakat sebaiknya segera melapor. Kita akan suarakan sama-sama kepada dunia bahwa kita tidak takut akan itu, tapi mari kita sama-sama membangun kepercayaan diri, membangun keyakinan bahwa cara-cara yang disampaikan dengan cara tadi menurut Pak Ustadz dalam konteks kalau dia memang muslim itu adalah haram. Kasus bom bunuh diri di Makassar bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat Papua bahwa toleransi antara sesama umat beragama harus terus dijaga. Rian Tonai melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Sebanyak 120 calon haji asal Merauke yang tertunda keberangkatannya pada tahun lalu akibat pandemi COVID-19 berharap tahun ini mereka bisa menunaikan rukun Islam yang kelima ke Tanah Suci. Harapan ini disampaikan calon jemaah haji asal Merauke Nasril Mustafa. Ia berharap pemerintah Arab Saudi serta Kementerian Agama akan membuka pintu masuk jemaah Indonesia tahun ini. Nasril merasa terbebani batinnya karena sudah berniat naik haji ke Tanah Suci. Insyaallah pemerintah Arab Saudi dengan Kementerian Agama membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk kami untuk dapat beribadah, karena tertundanya 1 tahun ini merupakan beban batin yang luar biasa bagi kami calon jemaah dalam penantian ini. Mudah-mudahan tahun ini ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi sehingga kami yang setiap saat melakukan persiapan ini insyaallah diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah. Harapan kami sebagai calon jemaah haji, semoga pemerintah Arab Saudi untuk tahun ini membuka kesempatan, mengizinkan kami untuk melaksanakan ibadah haji sesuai yang kita harapkan dari semua jemaah haji, calon jemaah haji yang ada. Itu aja, terima kasih. Nah, kalau seandainya memang ini masih tertunda, Pak, apakah masih tetap menunggu sampai dengan ada jalan untuk jamaah haji Indonesia? Baik, jadi sebenarnya kalau dikatakan adanya tertunda, kami tidak mengharapkan itu. Ya, kami harapkan semoga bisa ada izin untuk pelaksanaan. Akan tetapi kalau memang itu ditunda, ya apa boleh buat. Ya namanya kita sebagai calon jemaah haji ini mengikuti aturan-aturan negara yang ada masing-masing. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan pemerintah Arab Saudi akan kembali membuka pintu bagi jamaah Indonesia untuk menunaikan ibadah haji atau umroh ke Tanah Suci Mekah. Tahun ini ada 120 calon jemaah haji Merauke yang berharap bisa ke Tanah Suci.
Mereka saat ini sedang melakukan manasik haji mandiri di halaman Masjid Raya Al-Aqsa, Merauke. Di Kabupaten Merauke ini saking semangatnya ya setiap hari walaupun kita ini berangkat dan tidaknya pokoknya kuota 2020 untuk jamaah Kabupaten Merauke tetap semangat untuk melaksanakan latihan manasik. Cuman kami ini dari kementerian juga sudah ditekankan dari Pak Menteri Agama agar melengkapi data-data dan berkas-berkas sesuai apa yang diperlukan, apa yang harus dilengkapi oleh jamaah haji dan di surat sesuai dengan surat edaran dari Pak Menteri, sehingga sudah tetap kita melaksanakan apa yang diminta oleh Kementerian Pusat untuk keberangkatan tahun 2021 ini. Dari Pak Menteri sudah usahakan urusan agama Arab Saudi juga sudah siap melobi di Arab Saudi, cuman belum ada jawaban iya dan tidaknya, tapi kita selalu siap. Akibat pandemi COVID-19, pemerintah Arab Saudi hingga saat ini masih menutup pintu negaranya bagi jemaah haji dari sejumlah negara termasuk Indonesia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.